Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini Allah masih beri kita peluang menikmati hidup di dunia ini. Entah sampai bila Allah izinkan kita hidup di dunia ini. Yang pasti suatu saat kita akan tinggalkan dunia ini. Semoga di penghujung umur kita insyaAllah husnul khatimah, amin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir, amin Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang berbahagia, seperti biasanya, sebelum kita menyambung kajian kita, sejenak kita mohon pada Allah, semoga musibah yang masih melanda di negeri kita, yaitu COVID-19, segera berakhir. Dengan berakhirnya COVID-19 ini, insyaAllah masjid, kelas-kelas agama akan dibuka kembali insyaAllah. Baiklah jamaah yang berbahagia, kita masih membahas kitab terapi penyakit hati karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, halaman 63, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pertanyaan salah seorang sahabat, di mana umat Rasulullah di akhir zaman akan mengidapi satu penyakit yang disebut penyakit al-wahan. Sahabat bertanya pada Rasulullah, apa itu al-wahan? Maka Rasulullah menjawab, al-wahan itu ialah cinta dunia, lupa kepada kematian. Hubbud dunya wa karyanul maut. Jadi penyakit umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman yang disebut oleh Rasulullah apa? Al-wahan. Al-wahan adalah hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Jamaah, kita tidak dilarang mencapai dunia. Kita tidak dilarang sukses di dunia. Kita tidak dilarang berjaya di dunia. Tidak. Yang dilarang itu terlalu cinta dunia, lupa mati, lupa tujuan hidup. Itu yang jadi masalah. Kalau penyakit ini hinggap pada kita, pertama cinta dunia, hidup hanya dunia semata-mata, lalu melupakan kematian, maka disitulah sarang semua maksiat akan terjadi. Kenapa orang bermaksiat? Kenapa orang engkar pada Allah? Kenapa ada orang tidak taat pada Allah?
Ya karena ini, dua ini. Karena terlalu cinta dunia sehingga melupakan Allah. Nah, setelah terlalu cinta dunia, lupa kepada kematian. Maka sudah. Maka hidupnya merajalela dengan maksiat. Kenapa dia kerjakan maksiat? Karena dia terlalu ingin menikmati dunia sepuas-puasnya dan lupa mati. Nah, oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, mari saya menghimbau, mengajak diri saya sendiri dulu. Nikmatilah dunia. Gapailah dunia, capailah dunia. Tapi jangan lupa akhirat. Nikmatilah hidup ini. Tapi jangan lupa mati, itu yang penting. Kalau kita manusia sudah cinta dunia semata-mata, lupa dengan mati, maka disitulah kerosakan akan muncul, akan timbul dalam diri kita. Maksiat demi maksiat, dosa demi dosa akan dilakukan. Saudaraku yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah aku dimi'rajkan, aku melewati suatu kaum. Mereka mempunyai kuku dari kuningan, dari tembaga. Mereka menggaruk wajah dan dada dengan kuku itu. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu ya Jibril? Jibril menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan merampas hak dan pribadi mereka. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah yang berbahagia, sebuah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah ketika dimi'rajkan telah melihat satu kaum, satu kelompok manusia yang mempunyai kuku dari tembaga runcing. Dengan kuku yang tajam itu mereka menggaruk-garuk wajahnya, menggaruk-garuk dadanya. Sampai Nabi tanya, siapa mereka itu, wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Artinya apa? Orang yang suka mengata-ngata orang, yang suka menceritakan aib orang. Sebab kalau kita menceritakan aib orang, suka mengumpat orang, sama saja memakan daging saudara sendiri. Apa kamu mau? Fakarihtumuh. Apakah kamu mau makan daging saudara sendiri? Tentu tidak. Kita memakan daging bangkai tak mau, makan daging busuk tak mau, tapi mengumpat saudara sendiri, membuka aib saudara sendiri, menjatuhkan marwah saudara sendiri, itu sama saja dengan memakan daging saudara sendiri. Maka di akhirat nanti, jemaah yang berbahagia, dia masuk dalam kelompok orang-orang yang mencakar mukanya dengan kuku yang tajam, yang mencakar dadanya dengan kuku yang tajam dari tembaga. Kerana dua sebab. Pertama, suka menceritakan keburukan orang lain, suka mengumpat orang lain. Yang kedua, memakan hak orang lain. Oleh karena itu, siapapun kita, jangan sampai, hindarkanlah, jauhilah dari suka membuka aib orang lain.
Dawi. Kenapa? Karena kita juga ada aib. Tak ada manusia yang tidak ada aib. Dan jangan kita memakan hak orang lain. Seperti punya hutang, bayar. Di dunia mungkin kita boleh lepas, di akhirat kita takkan lepas. Orang itu takkan masuk surga sebelum dibayar hutangnya. Jemaah, kalau sudah dibayar di akhirat, itu pakai amal soleh. Sedangkan amal soleh kita kurang. Oleh karena itu, mari kita hindarkan. Pertama, hindarkan lisan ini dari membuka aib saudara sendiri. Hindarkan lisan ini dari mengata-ngata orang. Tak usah. Ya. Dalam Jami' Tirmizi, Abu Hurairah menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar satu kaum pada akhir zaman. Mereka menggunakan kambing. Mereka menggunakan agama sebagai umpan atau jalan untuk mendapatkan dunia. Mereka memakai kulit kambing, maksudnya domba biri-biri, wool, karena kulit bulunya sangat halus, sebagai pakaian. Lidah mereka lebih manis dari gula, tetapi hati mereka adalah hati serigala. Allah yang Maha Mulia berfirman, apakah terhadap aku mereka menipu? Dan kepadaku mereka berani? Aku bersumpah dengan diriku, aku pasti akan mengirimkan cobaan kepada mereka berupa fitnah yang membuat orang-orang yang tabah dan pandai menjadi kebingungan. Subhanallah, Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terbukti. Banyak di antara umat Islam sangat pandai bercakap soal agama. Fasih lisannya cakap soal agama, tapi maksiat jalan terus. Dengan perpakaian yang halus, jadi bulu-bulu domba, pakai kot, mulut manis, lebih manis dari gula, tapi hatinya busuk dari serigala. Serigala itu sejenis anjing, jamaah. Anjing sifatnya tidak baik. Dia tidak tahu mana tuan, mana pencuri, tergantung siapa yang kasih daging. Walaupun maling, kalau yang kasih daging, anjing pun diam. Sangat tidak baik. Hati seperti serigala, tidak tahu salah, tidak tahu yang benar. Yang penting aku dapat, yang penting aku bahagia. Soal orang lain menderita, soal orang lain sengsara, soal orang lain susah, I don't care. Aku tak mau tahu. Yang penting aku bahagia. Inilah dia. Nah, ketika itu Allah mengatakan apa? Aku kau nak tipu. Aku kau nak tipu. Engkau berani dengan aku, kata Allah. Maka Allah akan turunkan fitnah, iaitu ujian, sehingga kita bingung. Sekaranglah satu contoh. Allah berikan kita ujian COVID-19. Kita bingung sudah berapa lama dah, tak selesai. Masjid tutup, kelas agama tutup, banyak kerja-kerja tertunda. Tuh, kita sadar bahawa ini ujian Allah.
Akibat apa? Perbuatan manusia sendiri. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, mari kita kembali kepada ajaran Islam. Ya, berkata apa adanya, tak perlulah bermanis-manis mulut. Hati mesti ikhlas. Jangan seperti serigala dan jangan jual agama demi kepentingan dunia. Jangan. Dunia ni tak lama, saudaraku. Tak lama. Sekejap saja. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah bimbing kita. Allah tuntun kita menjadi seorang Muslim yang benar-benar sejati. Kita tunduk, patuh pada perintah Allah. Karena di akhirat nanti jamaah, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sekecil apapun perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ingat, semakin tinggi pohon, semakin kuat angin bertiup. Semakin banyak harta kita, semakin banyak pertanggungjawaban kita terima. Semakin tinggi pangkat kita, semakin banyak pertanggungjawaban di akhirat kita terima nanti. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.